Selamat datang di channel Kotak Sejarah. Di channel ini banyak konten tentang sejarah. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari dua sub-area wilayah pemerintahan, yaitu wilayah daratan yang meliputi Kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu serta wilayah kepulauan yang meliputi Kecamatan Pasimasungu, Pasimasungu Timur, Takabonerate, Pasimaranu, dan Pasilambena. Tapi sebelum dilanjutkan videonya, silahkan beri dukungan kepada kami untuk mengembangkan channel ini, agar kami semangat mengupload video sejarah lainnya. Dengan cara mengklik like, subscribe, share dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mengklik. Sejarah Kepulauan Selayar. Kabupaten Kepulauan Selayar pernah menjadi rute dagang menuju pusat rempah-rempah di Moluccan, Maluku pada abad ke-14. Di Pulau Selayar, para pedagang singgah untuk mengisi perbekalan sambil menunggu musim yang baik untuk berlayar. Dari aktivitas pelayaran ini pula muncul nama Selayar. Nama Selayar berasal dari kata Cedaya, bahasa Sanskerta 67, yang berarti satu layar, karena konon banyak perahu satu layar yang singgah di pulau ini. Kata Cedaya telah diabadikan namanya dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca pada abad 14. Ditulis bahwa pada pertengahan abad 14, ketika Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk yang bergelar Raja Sanegara, Selayar digolongkan dalam Nusantara, yaitu pulau-pulau lain di luar Jawa yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Ini berarti bahwa armada Gajah Mada atau Laksamana, Nala pernah singgah di pulau ini. Selain nama Selayar, pulau ini dinamakan pula dengan nama Tanah Doang yang berarti tanah tempat berdoa. Pada masa lalu, Pulau Selayar menjadi tempat berdoa bagi para pelaut yang hendak melanjutkan perjalanan baik ke barat maupun ke timur untuk keselamatan pelayaran mereka. Dalam Kitab Hukum Pelayaran dan Perdagangan Aman Nagapa abad 17, Selayar disebut sebagai salah satu daerah tujuan niaga karena letaknya yang strategis sebagai tempat transit baik untuk pelayaran menuju ke timur dan ke barat. Disebutkan dalam naskah itu bahwa bagi orang yang berlayar dari Makassar ke Selayar, Malaka, dan Johor, sewanya 6 rial dari tiap 100 orang. Jejak-jejak keberadaan orang Cina Tiongkok bermula pada tahun 1235 Masehi. Raja Talo pertama Makadae Daeng Mangrangka melakukan perjalanan ke negeri Tiongkok dan menikah seorang putri penguasa setempat yang bernama Niote Keng bin Si Jin Kui. Sepulang dari negeri Tiongkok, Raja Talo mampir dan bermukim kampung Bonto Bangun Selayar. Selama di Selayar, Raja Talo melahirkan putra dan putri, di antaranya Sin Seng putra, Tian Lai putra, dan Sui Lai putri, dan menjadi cikal bakal nenek moyang orang Tionghoa di Selayar. Belanda mulai memerintah Selayar pada tahun 1739. Selayar ditetapkan sebagai sebuah keresidenan di mana residen pertamanya adalah W. Coetzee, menjabat dari tahun 1739 sampai tahun 1743. Berturut-turut kemudian Selayar diperintah oleh orang Belanda sebanyak 87 residen atau yang setara dengan residen seperti asisten residen, Gesagerber, WD residen, atau controller. Barulah kepala pemerintahan ke-88 dijabat oleh orang Selayar, yakni Muhammad Upu Pattabundu.
Saat itu telah masuk penjajahan Jepang sehingga jabatan residen telah berganti menjadi Guncho Sodai, pada tahun 1942. Di zaman kolonial Belanda, jabatan pemerintahan di bawah keresidenan adalah Regentsapen. Regentsapen saat itu adalah wilayah setingkat kecamatan yang dikepalai oleh pribumi bergelar Opo. Dan kalau memang demikian, maka setidak-tidaknya ada 10 Regentsapen di Selayar kala itu, antara lain, Regentsapen Gantarang, Regentsapen Tanete, Regentsapen Buki, Regentsapen Layolo, Regentsapen Barang-Barang dan Regentsapen Bontobangun. Di bawah Regentsapen ada kepala pemerintahan dengan gelar Opulolo, Balegau dan Gallarang. Pada tanggal 29 November tahun 1945, 19 hari setelah insiden Hotel Yamato di Surabaya, pukul 6.45 sekumpulan pemuda dari beberapa kelompok dengan jumlah sekitar 200 orang yang dipimpin oleh seorang pemuda bekas Heiho bernama Rauf Rahman memasuki kantor polisi kolonial, sekarang kantor PD Berdikari. Para pemuda ini mengambil alih kekuasaan dari tangan Belanda yang di kemudian hari tanggal ini dijadikan tanggal hari jadi Kabupaten Kepulauan Selayar. Tahun hari jadi diambil dari tahun masuknya agama Islam di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibawa oleh Datuk Ribandang, yang ditandai dengan masuk Islamnya Raja Gantarang, Pangalipata Raja, yang kemudian bernama Sultan Alauddin, pemberian Datuk Ribandang. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1605, sehingga ditetapkan hari jadi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah tanggal 29 November tahun 1605. Pariwisata dan kebudayaan. Potensi wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup banyak meliputi wisata sejarah, wisata budaya, wisata alam dan wisata bahari. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Takabonerate yang terletak di Kecamatan Takabonerate. Jumlah wisatawan yang mengunjungi Taman Nasional Takabonerate pada tahun 2009 mencapai 576 orang. Kawasan ini terdiri dari 21 buah pulau serta puluhan taka dan bungin, umumnya terbentuk dari endapan pasir dan biosfer. Taman Nasional Takabonerate memiliki karang atol terbesar ketiga di dunia, terbesar di Asia Tenggara, yaitu setelah Kwajisvein di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Maladewa. Luas atol tersebut sekitar 220.000 hektare, dengan terumbu karang yang tersebar datar seluas 500 km persegi. Dalam rangkaian hari jadi Kepulauan Selayar di lokasi ini setiap tahunnya diadakan festival yang bertajuk Takabonerate Island Expedition TAI. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa kegiatan ini sudah masuk dalam kalender kegiatan pariwisata nasional. Seperti penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, Takabonerate Island Expedition akan diisi kegiatan lomba rutin seperti Takabonerate International Fishing Tournament. Berikut ini beberapa objek wisata tempat yang menarik untuk dikunjungi. Kecamatan Benteng, Tari Pakarena, Gedung Lembaga Pemasyarakatan Selayar, Kantor Dinas Pariwisata Selayar, Plaza Marina, Rumah Jabatan Bupati Selayar. Kecamatan Bontoharu, Pantai Jeneia, Jangkar Selayar, Gong Nekara, Benteng Bontobangun, Perkampungan Tua Bitombang. Kecamatan Bontomanai, Permandian Alam Eremata, Air Terjun Sutia, Pusat Bumi Todo Puncak, Kompleks Perkampungan Tua Gantarang. Kecamatan Bontomatene, Pantai Pabadilang, Gua Ereposo, Sumur Tua Tajuia, Makam Bulaena Parangia, Rumah Adat Batang Mata. Kecamatan Bontosikuyu, Pantai Baloia, Wisata Jammeng, Gua Bonetap Palang, Pantai Batu Etang, Air Terjun Patikore, Air Terjun Ohegonggong, Pantai Sunari. Kecamatan Buki, Kuburan Tua Silolo, Pantai Karang Indah, Benteng Pertahanan, Istana Lalaki Buki. Kecamatan Pasilambena, Pantai Pulau Madu, Pantai Karumpa, Pulau Kakabia, Perkampungan Tua, Gua Buranga.
Kecamatan Pasimaranu, Tari Pangaru, Tari Batanda, Gua Majapahit, Rumah Adat Oku Bonerate, Pembuatan Perahu, Pantai Laravo. Kecamatan Pasimasungu, Tari Kondo Buleng, Pusaka Jampea, Pulau Tanah Malala, Pulau Jailamu, Pulau Batu. Kecamatan Pasimasungu Timur, Perairan Batu Sobolo, Pulau Bembe, Makam Ali Kabar, Pantai Doda. Kecamatan Takabonerate, Pantai Bon Lambere, Pulau Kauna, Burung Tuma, Pulau Tinabo, Pulau Kayuadi.